Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian sedang menonton video saya. Hari ini Taiwan sudah memasuki musim hujan ya. Bukan memasuki lagi, memang saatnya musim hujan. Dari kemarin-kemarin udah sering banget hujan. Cuacanya itu seperti persis banget di Indonesia. Kalau pagi kadang panas-panas banget, terus sorenya mendung, pet gitu. Terus kalau mendung dari pagi ya peteng dedet gitu loh guys. Nah, jadi nggak jauh beda. Terus abis musim hujan ini biasanya musim dingin. Musim dingin selesai terus musim panas gitu. Jadi Taiwan itu ada 4 musim. Oh ya, di sini saya mau membahas tentang apa saja barang-barang yang diperlukan atau yang dibawa saat mau terbang ya. Khususnya buat pekerja, ini bukan buat orang yang jalan-jalan atau traveling gitu, bukan. Ini adalah pekerja migran Indonesia. Jadi saya mau cerita aja dulu yang saya bawa itu apa aja. Mungkin dengan saya cerita bisa dijadikan contoh atau solusi buat kalian yang sedang bingung persiapan mau terbang itu apa aja sih yang dibawa gitu. Nah, jadi yang pertama itu kalau kita mau terbang, pertama kita harus punya koper ya. Koper kalau untuk Taiwan, Hong Kong, dan Hong Kong aja ya yang saya tahu, Taiwan dan Hong Kong itu 24 in masih bisa, masih masuk. Dan bawaannya itu pasti banyak juga kan koper segitu gedenya. Tapi koper segitu gedenya jangan kalian penuhi dengan baju semua ya. Karena apa? Karena bukan cuma baju yang kalian butuhkan nanti di luar negeri, banyak banget ya. Terus setelah koper, jangan lupa kalian tukarkan uang ya, uang sesuai mata negara masing-masing. Kalau kalau di Taiwan sepertinya 1000 NT aja sudah cukup, karena kan apa awal datang kalian juga udah bawa bekal banyak dari Indonesia ya, jadi uang itu hanya buat jaga-jaga. Kalau di PT itu kan udah dapat pesangon ya, nah pesangonnya itu buat kalian persiapan packing atau membeli sesuatu yang dibutuhkan pas waktu terbang nanti ya. Jadi uang 1000 NT itu kalian bisa tukarkan sekitar uang 500.000 rupiah ya. Kalau di Indo dirupiahkan itu cukup, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak juga kan kasihan ya, duitnya nggak ada, nanti di sini juga apa, juga turah gitu loh, pasti turah. Karena apa? Karena awal pertama baru datang itu yang pasti kita tidak tahu jalan, tidak tahu mana-mana, terus kadang ada yang nggak boleh keluar, kadang ada yang tidak ada alat transportasi, kadang juga jauh dari perkotaan, kan macam-macam gitu. Jadi yang penting buat jaga-jaga aja. Terus setelah uang itu baju ya, saya tuh dulu membawa baju itu ada 9 setel kayaknya, itu kebanyakan ya. Tapi karena apa? Ya nggak kebanyakan sih, yang penting kan koper masih muat gitu. Karena apa, 9 setel itu tipis-tipis banget guys, itu udah termasuk mindset, legging, dan baju yang saya pakai pas waktu perjalanan itu. Terus di sini masalah baju itu harus disesuaikan saat kalian mau terbang. Kalian itu terbangnya di bulan berapa, terus kondisi negaranya itu pas memasuki musim apa. Kalau musim dingin, bawa bajunya yang tebel-tebel, yang panjang-panjang. Terus kalau musim panas, bajunya yang pendek, celananya pendek juga nggak apa-apa. Yang penting jangan hot pants gitu ya. Karena kalau hot pants itu kan uh, bakal bisa mengundang perkara atau masalah ya, apalagi kalau yang ada majikan laki-lakinya dan ada istrinya juga, itu bisa menimbulkan kecemburuan, apalagi kalau kalian cantik, pakainya seksi terus ya itu bisa jadi menimbulkan suatu masalah. Jadi jangan sampai pakai hot pants, jangan sampai berpakaian seksi. Kalau emang kalian benar-benar niat kerja, nggak mau cari masalah ya, kerja yang aman-aman aja. Nah, baju musim panas itu bawanya yang pendek, celananya pendek, terus jaket itu nggak usah bawa banyak-banyak. Jaket itu bawanya satu atau dua lah buat bepergian atau waktu pas keluar rumah gitu ya. Terus udah itu aja, yang penting itu sekiranya kalian itu bawanya
cuci kering pakai gitu bisa, karena ini kan cuma buat stok 1 bulan selama kalian belum gajian. Kalau kalian udah gajian, kalian bebas boleh beli apa aja yang kalian mau ya, selagi kalian bisa keluar atau bisa membelinya. Nah, sedangkan musim dingin bajunya itu harus yang panjang, terus jangan lupa bawa menset karena musim dingin itu satu baju nggak cukup, apalagi buat orang yang tidak tahan dengan dingin seperti saya ya. Menset terus legging juga. Cara pakainya itu pertama menset dulu, terus baru didobeli baju yang panjang, terus baru jaket, biasanya kayak gitu. Kalau yang tahan dingin ya nggak apa-apa, nggak perlu menset, dijaketi sama lengan panjang aja nggak apa-apa. Tapi buat yang non, jaga-jaga aja karena kalian harus masih adaptasi juga dengan cuaca ya. Nah, selain menset, apalagi legging, kaos kaki, jangan lupa kaos kaki bawa banyak karena kan kalau cuma bawa 1 atau 2 aja kayaknya kurang ya. Karena kalau musim dingin itu sehari nggak kering dicuci, biarpun udah pakai mesin cuci, kecuali kalian pakai mesin pengering ruangan gitu ya, itu bisa. Tapi kan nggak semua majikan ada, jadi bawa 4 atau 3 lah gitu ya. Bawa 4 atau 3 kaos kaki, jangan yang pendek, bawanya yang panjang aja biar hangat. Jadi kalian kerja itu harus di diperkirakan keamanannya kalian sendiri, harus dijaga benar-benar karena kalau kalian sakit atau kalian kurang apa-apa di sana, di negara tempat kalian bekerja itu, kalian nggak bisa minta tolong siapapun, apalagi sama agent. Jangan jaga ke agent itu nggak semuanya baik, juga nggak semuanya buruk. Yang penting kita itu kalau sudah niat mau keluar negeri harus mandiri, jangan berekspektasi majikan yang baik, majikan yang royal itu jangan, karena kita di luar negeri itu mau mengadu nasib. Namanya mengadu nasib itu bisa dapat majikan yang baik, bisa juga dapat majikan yang kurang baik. Jadi alangkah baiknya sebelum kita gajian kita persiapkan semuanya dari rumah, jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Juga semisal kita kelaparan atau apa-apa, di koper sudah ada semua ya. Nah, setelah baju itu bawa persabunan, alat mandi, dan skincare. Alat mandi itu seperti sabun, bisa batang juga bisa cair. Bawanya jangan banyak-banyak, sekiranya sebulan sampai. Kalau misalkan mau cair itu yang paling kecil aja ya. Terus kalau batang 1 aja cukup. Terus sampo saya sarankan bawa yang saset karena nggak makan tempat juga. Terus kalau yang 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 gede itu kan makan tempat ya, nanti takutnya nggak muat. Terus apalagi ya, odol jangan bawa yang gede-gede, yang kecil aja cukup. Terus sikat gigi boleh kalian bawa lebih dari 1, karena sikat gigi itu kan nggak bakalan kebuang. Misalkan sikat gigi udah rusak, kalian nggak perlu beli, kalian tinggal ambil aja stoknya, jadi gitu. Karena sikat gigi juga nggak terlalu besar, jadi nggak makan tempat. Boleh bawa banyak. Terus skincare ya. Skincare buat yang suka skincarean aja, yang nggak suka bisa di skip atau yang nggak perlu. Terus apalagi, nah ini pewangi badan ya, kayak deodoran, terus hand body. Nah, kalau tips dari saya, deodoran itu bawa yang banyak. Karena kalau saya deodoran itu cepat habis, paling 1 bulan 1 atau 2 bulan habis pakai 1. Jadi ini bisa mengirit pengeluaran kalian ketika kalian sudah berada di negara tujuan. Misal habis kan tinggal ambil aja, nggak perlu beli, karena barang-barang di luar negeri itu mahal, nggak seperti di Indonesia harganya yang pastinya 2 kali lipat lebih, malah ada yang lebih. Tapi kalau di Taiwan menurutku ini ya standar lah, standar. Terus kalau kalau misalkan kalian nggak bisa keluar juga kan kalian nggak perlu beli, masih ada di koper. Jadi bawa aja yang banyak sekiranya koper masih muat ya, karena koper itu kan gede, 24 in itu gede. Terus setelah deodoran, hand body lotion biar badan kalian itu nggak kering, apalagi kalau pas musim dingin. Hand body itu perlu, dan jangan lupa bawa Vaseline. Vaseline itu sangat perlu buat ini ngolesi tangan kalian, biar pas kerja megang air kalian itu nggak kedinginan dan tangannya itu nggak pecah-pecah. Kalau tangan pecah-pecah itu sakit banget, perih banget ya, bisa-bisa nangis kalau saya.
karena saya itu nggak tahanan ya orangnya. Terus apalagi ya, nah lip balm, karena musim dingin itu kan semuanya dingin ya, semuanya kering. Sampo udah, sabun udah, skincare udah. Nah terus perobat-obatan, jangan lupa obat-obatan itu juga perlu banget. Diharapkan ya kita sampai di negara tujuan, sampai selesai kontrak finish, kita nggak ada sakit apa-apa. Tapi yang namanya jaga-jaga itu nggak ada salahnya. Yang perlu dibutuhkan itu yang pertama minyak angin, skincare. Kok skincare? Apa? Fresh care ya, fresh care atau apalah yang roll on itu lebih enak ya dipakainya, kecil juga. Nah yang roll on ini bisa buat perjalanan dan bisa buat di rumah majikan. Saran saya jangan cuma bawa satu, bawa double. Yang dibuat perjalanan masukkan di tas ransel ya. Nah, selain bawa koper, nanti tasnya kalian juga itu yang ditenteng jangan kecil-kecil, bawa yang agak besar, ransel gitu. Jadi muat banyak. Karena kalau misalkan pengen ambil barang-barang nggak perlu buka koper lagi gitu ya. Minyak angin, tolak angin, terus kayak apa? Hot cream gitu, misalkan pegel-pegel, boleh kalian olesi badannya atau kakinya. Terus apalagi? Budrek, remasil, buat pegel-pegel. Jangan lupa obat gigi yang punya sakit gigi ya. Pokoknya usia 21 ke atas itu biasanya gigi bungsu bermasalah. Jangan lupa bawa obat gigi atau pereda nyeri. Oskadon boleh atau paracetamol boleh. Nah, jangan lupa bawa sunmol yang tablet buat penurun panas. Terus bawa apa lagi? Kalau aku bawa koyok cabai dan salon plus. Terus aku juga bawa apa? Aku juga bawa itu Hansaplast ya, karena kalau ada lecet-lecet pas kita kerja atau butuh butuh buat apa plaster gitu, kita nggak perlu minta majikan. Karena satu, di awal-awal bulan itu pasti kita terkendala dalam bahasa dan kita malu untuk meminta. Jadi misalkan kita malu, kita masih aman karena kita punya semuanya gitu. Jadi siapkan semuanya, dipikir-pikir kalau misal aku nanti apa gitu. Yang penting kopernya masih muat. Ya, masalah berat nggak berat kok, koper itu kan nanti digeret guys, nggak diangkat. Angkatnya paling kalau misal ke atas mobil atau turun mobil itu baru diangkat ya. Jalan di Taiwan atau di Hongkong itu juga sudah mulus semua, jadi nggak perlu takut berat. Yang penting apa? Yang penting kalian itu aman pas waktu di rumah majikan, kalian nggak kurang apa-apa. Dan apa? Yang nggak perlu bawa banyak sebenarnya baju. Yang penting baju itu cuci kering pakai bisa. Nah kalau misalkan merasa kurang atau merasa sedikit, pas kalian udah dapat gaji, kalian boleh beli lagi sesuai selera kalian gitu. Kalau baju kan malah beli di negara tujuan itu biasanya bagus-bagus ya daripada di Indo, jadi nggak perlu bawa banyak baju itu. Jaket juga, jaket penting. Kalau musim dingin itu bawa jaket banyak ya, hoodie, apa, jumper atau sweater gitu bawa. Jadi musim dingin itu bawanya jaket ya, jaket ya 2 atau 3 gitu boleh. Pokoknya yang panjang ya. Kalau selimut saya sarankan pakainya yang apa tipis aja ya, karena itu akan memakan tempat juga. Kalau musim dingin itu biasanya selimut udah pasti dikasih sama majikan, entah itu bagus atau jelek, yang penting kayaknya dimana-mana majikan itu kalau musim dingin selimutnya hangat ya. Jadi selimut nggak usah bawa, kalau pengen bawa jarik atau sarung aja lah buat jaga-jaga atau buat apa, buat cawisan pas nanti musim dingin, musim panas atau gimana. Bawa yang tipis saja, selimut atau jarik atau sarung itu boleh. Terus setelah perobatan, obat kayaknya udah semua. Kalian pokoknya dipikir sendiri. Karena badan kalian itu yang tahu cuma kalian. Kalian itu kelemahannya di mana, sering sakit kepala atau sering sakit gigi atau kurang darah atau apa gitu ya. Itu mobil depan kenapa itu? Ada maling ya. Alat mandi udah, make up udah. Nah, jajanan ini sesuaikan lagi dengan diri kalian. Kalian hobi makan apa enggak? Terus kalian mudah lapar apa enggak? Kalian itu ada emah apa enggak ya?
kalau kalian punya emah, jadi kalian nggak boleh telat makan. Terus bawanya itu yang kenyang-kenyang, bawanya juga jangan sedikit kalau kalian punya emah itu, karena sedikit-sedikit harus ngemil ya biar jaga kesehatan nggak sakit. Bawa jajanan, terus bawa kopinya itu atau teh atau energen atau apalah, bawa yang saset yang renteng itu ya. Saya dulu bawa banyak guys, saya dulu bawa 4 atau 5 ya, lupa. Nah itu sampai sebulan, karena saya juga nggak begitu suka, maksudnya nggak ngepeng kayak gitu loh, nggak ngepeng kayak ngopi atau ngeteh, aku seadanya. Tapi sampai sebulan, jadi misalkan 4 renceng kalian diminum setiap pagi itu kan satu-satu gitu, sebulan juga kayaknya nggak kurang ya. Iyalah, kalau 4 renceng, satu rencengnya 10 apa 12 ya, jadi sebulan itu nggak kurang. Cara natanya itu yang sasetan, yang rencengan itu taruh di koper bagian bawah aja, dilonjor-lonjorkan gitu, terus nanti tumpukin sama baju, jadi kan nggak makan tempat ya. Terus apalagi, oh ya, aku dulu sempat bawa teh juga karena aku kan sukanya ngeteh ya. Terus bawa gula juga aku loh, sampai segitunya, karena nggak, satu lagi nggak mau menjaga majikan ya, nggak tahu juga kan kita nanti dapatnya majikan yang kayak gimana gitu ya. Aku sempat bawa gula, tapi alhamdulillahnya gula aku nggak kepake karena di rumah majikan ada gula, dan majikan itu nggak pernah pakai karena dia nggak suka manis, jadi daripada kadaluarsa saya pakai gitu. Nah ada juga majikan yang misalkan di rumah tersedia tapi kita nggak boleh pakai juga ada. Jadi pokoknya jangan sekali-kali berpikiran jagain majikan selama kalian belum mengenal atau belum belum tahu majikannya itu gimana ya. Sedia payung sebelum hujan. Perkopian udah, terus mie instan jangan lupa dibawa, karena mie instan itu apa ya, penunda lapar. Kalau aku makanan darurat penunda lapar, karena di Taiwan itu ya, saya kasih tahu, ataupun di Hong Kong atau Singapura, di luar negeri itu sama aja. Kalau pagi sarapannya bukan nasi, pagi itu sarapannya roti atau apalah sesuai majikan kalian ya. Kalau ikut orang Taiwan biasanya bakpao itu ya satu, atau kalau pembantu itu biasanya dibelikan cuma roti tawar. Nah, kalau kalian masih lapar siangnya atau sekitar jam 10 atau jam 11 lapar, kalian bisa nyemil yang kalian bawa dari rumah gitu. Itu fungsinya buat kalian bawa jajan. Karena apa? Orang pertama kali datang itu belum tahu jalan, belum bisa keluar, terus kadang juga ada yang nggak dibolehin keluar, ada juga yang jauh dari keramaian ya. Ini yang di Taiwan, karena di Taiwan itu banyak yang di pedesaan juga banyak. Kalau di Hong Kong sepertinya rata-rata ya kota, desa juga ada ya, tergantung nasib lagi. Jadi kita namanya mengadu nasib, kita harus sedia payung sebelum hujan ya. Nggak ada yang tahu kondisinya nanti gimana. Yang diharapkan sih baik-baik aja, yang diharapkan semuanya baik, majikan baik, keadaan kita baik ya. Pokoknya jangan lupa berdoa, diimbangi berdoa dengan, dan apa, dan perilaku kita itu sewaktu di rumah itu bisa menentukan apa ya, lingkungan yang akan kita tempati di negara lain. Bisa itu ada juga yang mengatakan seperti itu ya. Mie instan ada bilang yang nggak boleh bawa, ada bilang yang boleh bawa. Kalau aku dulu bawa, pertama di PT itu kan jangan bawa gitu ya, aku ikut nggak bawa, kan dicek ya, di kopernya itu dicek yang nggak boleh dibawa apa aja itu. Nah mie instan nggak boleh dibawa, kan masih 50-50 ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Jadi buat antisipasi, si orang PT itu nyaranin nggak usah dibawa aja gitu. Kalau misalkan pengen dibawa ya di buntel-buntel di dalam baju gitu, jadi nggak kelihatan atau nggak terdeteksi. Terus akhirnya saya nekat guys, saya nekat pas waktu perjalanan mau ke Jakarta, ke bandara itu saya beli mie instan, terus saya selundupin di koper, dan akhirnya enggak, maksudnya aman aja, karena saya juga sebelumnya juga tanya-tanya kan sama teman yang sudah terbang, mie instan itu boleh apa enggak, terus ada yang bilang, terus mereka bilang boleh, nyatanya banyak yang bawa dan banyak yang lolos, jadi aman. Yang pasti nggak boleh untuk negara Taiwan itu adalah perdagingan dan buah-buahan, terus apalagi ya saya lupa, terus rokok itu ada batasannya, banyak pokoknya yang nggak boleh dibawa. Tapi kalau mie instan itu saya rasa masih aman ya. Nah terus itu semua udah dimasukkan ke dalam ransel, kayaknya nggak ada yang kurang, apalagi ya,
udah ya. Terus yang kedua, selain koper, kalian harus bawa tas ransel. Jangan tas yang kecil, yang fashionable itu jangan, karena muatnya pasti sedikit. Kalian itu buat perjalanan jauh ya, bukan perjalanan yang dekat atau perjalanan yang kita sendiri bisa ngatur waktunya. Berhenti, mau ambil ini, mau beli ini, itu bukan yang seperti itu. Kita perjalanan jauh, ikut jadwal jadwal apa? Jadwal PT ya, yang dari PT ke bandara ikut jadwal PT, yang dari bandara ke negara tujuan ya ikut bandara, ikut apa, ikut ikut sesuai jam terbang gitu loh. Jadi kalau perjalanan ke ke apa perjalanan sewaktu di bandara itu, kalian itu kebutuhannya semua dimasukin ke dalam ransel ya. Oh ya, jangan lupa bawa pembalut. Pembalut itu biarpun pas berangkat kalian mens atau enggak, pembalut itu butuh banget. Karena apa? Karena kita kan perempuan, jadi suatu saat pasti pembalut itu digunakan selagi kalian kopernya muat ya. Jadi ini tuh tips dari aku, itu bukannya terlalu ribet atau gimana, ini cara kalian menghemat nanti ya, yang benar-benar pengen kerja cari duit. Cara kalian menghemat di negara tetangga, di negara tujuan, ya seperti ini, bawa semuanya dari rumah. Jadi aku dulu pembalut tuh bawa banyak, bawa banyak banget. Yang satu pak itu isi 30 ya, isi 30 atau berapa itu. Pokoknya isi isi banyak, lebih dari 10, lebih dari 15. Terus tak masukin, tak sumpel-sumpelin gitu, tak tata rapi. Jadi nggak makan tempat. Itu sampai 2 bulan, guys. 2 bulan atau 3 bulan, jadi nggak perlu beli, karena di negara lain, di negara tujuan kita itu semuanya mahal, jadi eman-eman buat, jadi sedikit pun kita bisa ngirit ya. Terus apalagi ya, nah tas ransel ya, di tas ransel itu nanti yang perlu kita bawa adalah mukena, terus apa, daleman ya, daleman buat buat ganti buat ganti misalkan apa, celananya aja sih, celana aja ya. Tapi bisa juga disiasati, misalkan kan perjalanan jauh ya, perjalanannya jauh, terus kalau nggak ganti atau gimana kan lengket nggak enak. Terus disiasati dulu itu, kasih pembalut dulu, nanti kalau udah pas tengah hari atau 1 hari gitu copot pembalutnya, dibuang gitu kan nggak apa-apa. Nah buat yang apa, menstruasi, pembalut harus dibawa di dalam ransel biar enggak apa, biar enggak ngudal-ngudal koper. Dulu itu kan aku perjalanan dari Kendal ya, dari Kendal ke bandara. Bandara itu berangkat malam, sampai sana pagi. Nah, sampai sana pagi sekitar jam berapa ya? Jam 7 atau jam berapa itu lupa. Nah, terus sampai bandara itu juga nggak langsung terbang, nggak langsung apa? Nggak langsung masuk pesawat, itu enggak, kita harus nunggu jam terbangnya lagi nanti sampai jam berapa. Jadi dalam ransel itu kita harus persiapkan sikat gigi ya, sikat gigi sama cuci muka itu masukkan ke dalam ransel. Terus kayak skincare juga bisa kalau kalian lebih skincarean. Terus jajan dikit aja buat kalian nunggu atau buat kalian di perjalanan, itu masukannya di dalam ransel ya. Terus cas-casan itu masuknya di dalam ransel. Nah power bank, kalau dulu saya tuh power bank bawanya yang berapa mah itu ya, 60.000 kalau nggak salah ya, itu kecekel guys, itu di bandara itu ditahan, minim maksimal itu 20.000 mAh atau berapa itu, pokoknya di 20-an itu maksimal. Jadi power bank saya itu beli baru buat jaga-jaga bepergian, sampai bandara pas mau masuk ke dalam pesawat, di pintu pesawatnya itu ada pengecekan power bankku terlalu tinggi apa dayanya, jadi nggak boleh dibawa gitu. Terus apalagi udah semua ya, jadi buat kalian yang mau berangkat sepertinya cuma itu aja informasi dari saya, ini sesuai pengalaman saya. Misalkan kalian nggak mau bawa terlalu banyak juga nggak apa-apa, bisa dikurangi, tapi yang pokok ya emang itu semuanya pokok ya, perlu paling apa ya, kapasitasnya harus dikurangi. Kalau nggak mau bawa banyak ya bawa dikit kan nggak apa-apa gitu. Terus jangan lupa bawa sendal, kalau saya itu perjalanan jauh ya sukanya pakai sendal.
sendal terus dipakein kaos kaki gitu, karena kalau sepatu itu kan berat ya, jalan di bandara itu nggak deket. Bandara itu luas, apalagi yang transit ya, ini kasihan banget, nanti transit itu sangat melelahkan. Transit itu lelah banget. Jadi kalau saran saya, kalau mau pakai sepatu ya yang enteng-enteng aja, jangan yang bagus tapi berat itu jangan, yang enteng aja. Terus kalau saya dulu sukanya bawa apa? Bawa sendal. Sendal tak kasih kaos kaki gitu. Jadi ya aku sih cuek sih orangnya ya. Jadi mereka banyak yang pakai sepatu, pakai sendal juga nggak apa-apa kok. Yang penting kan sendalnya juga nggak sendal yang jelek, nggak swallow gitu kan enggak ya. Gitu ya tips dari aku. Terus apa eh minyak angin itu juga harus dibawa di ransel. Oke, segitu aja tips dari aku. Sepertinya kepanjangan banget cara aku menyampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan bila ada kekurangan mohon dikoreksi atau boleh diimbuhi di dalam kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.